Toten kejang-kejang. Makanya jangan cari perkara. Waduh. Kalau mau baik-baik, ayo, iya kan? Kalau kurang ajar ya udah, kita hajar. Itu sama Agatha dikasih pada. Cocok tuh, Agatha cocok banget ya. Ini cocok Sama Agatha dia, sama Selina Wijaya dikasih tuh, cocok tuh. Cocok. Cocok. Kalau Agatha dikirimin yang begituan buat apa, Pak De? Udah kalung. Untuk kalung bener. Untuk kalung. Bener. Wah, kalau dibikin kalung Mikana aja, kasih Mikana. nanti dadanya mentul-mentul, Pak De. Bener. Kasih Mikana aja, Mikana. Oh, kasih. Kasih Mikana aja. Ya. Ya, oh enggak. Terus bol dong. Iya, cowok. Dia sama Ya tuh bol coy. Dia sama Edwin cowok. Lagi cocok. Aduh. Ini salib ini bukan hanya bisa ngusir setan, tapi ngusir gatel juga bisa ini. Bukan hanya untuk ngusir setan, ngusir gatal. Nah, bisa tuh. Aduh. Oten. Tadi harganya itu berapaan? Ada harganya enggak? Ada sampai 750.000. $133 itu berapa? 100 juta lebih ya? Berapa? 1 juta lebih ya? 133,19 dolar. Itu 1 juta lebih itu. 2 Lah juta, iya. 2 juta lebih. 2 juta lebih itu. Nah, harganya Lebih nih itu. loh. Tuh. Gak apa-apa kalau itu oten-oten mau, nggak apa-apa. 2 jutaan itu, Pak De. Ya, nanti Ya. kita beliin aja. Kita apa? Sum-sum. Kalau oten mau nih, barusan tuh yang Nah, pelajari. ini memang multifungsi ini. Bisa untuk ngusir setan, ngusir gatal juga bisa ini. Tempok anjing bisa nggak? Tempok anjing. Nggak bisa. Kalau musir waktu ini bisa nggak tuh? Ini udah pakai remote control ya, udah pakai remote control. Oten. Emang ada yang hujat-hujat tadi? Ada. Padanya marah, Waduh, di padanya tempat mereka itu Bang Alubi. Aduh, saya semalam saya lihat itu kurang ajar kali itu mereka itu. Iya, Allah dibilang pohon, dibilang apa aja itu. Iya. Itu murni Kristen itu. Di Yusuf itu yang Kristen. menunjukkan Allah pohon dan doa itu murni Kristen. Ya ini balasannya. Tuh. Tadi aja si Olivin itu. Kalau Muhammad hidup dia mau patahin lehernya katanya si Olivin. Aduh. Pokoknya kalau ada oten-oten hujat langsung gini aja. Gitu aja udah, nggak usah ngomong. Gitu aja udah. Dan itu foto ya, benar foto bukan gambar. Foto. Ada ya. Foto, bukan gambar foto Ya, itu. inilah perbedaannya antara Bukan foto bikinan dan saya. gambar. Kalau bikinan saya bisa ditangkap polisi. Bukan, Bisa. ini di Google banyak. Di foto banyak Laporin foto. polisi, silakan. Lukisan ya, pakai tangan kan lukisan tuh. Mana foto-foto itu berarti kan satu bentuk gitu. Iya. Ya kan Iya. dijual belikan nih bang. Belikan itu. Tuh. Ini harganya nih. ada tuh. Ah, Ya nggak kena lah. Kalau jual belikan gitu. orang diperjual belikan. Itu nggak ada spesifik kan? Nggak ada untuk dewasa, nggak ada untuk anak-anak kan? Itu Satsuki itu ya, itu masih ngasih lihat yang level 1 Ikhwan. Kemarin malam tuh kita nemu banyak banget bentuknya brutal-brutal. Iya. Gambar apa itu Pak De? Bergerigi ada nggak? Itu saya mau pesan yang model kontrasepsi ada nggak? Halo. Yang bergerigi ada nggak?
Yang bergerigi mungkin nggak ada ya? Oh, kata Bang Indra disuruh apa websitenya apa ini ya? Ya tadi aja dildo Yesus itu udah itu aja gampang. Cuma dildo Yesus gitu websitenya? Itu aja tadi udah keluar itu. Lah ya ini dildo Yesus. Udah keluar itu. Nggak perlu dari situs-situs apaan udah keluar itu. Pade, ada rasa strawberry nggak Pade? Ini. Pade, besok saya mau tampilin sama si Agatha, terbuka, saya buka profil terus kasih sama si Agatha. Gimana ya? Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ush. saya Kristen Bang. Hah? Ya Bang. Waalaikum. Ya, Kalau lanjut. Kristen jangan assalamualaikum lah. Disney. Ya. Ada unik-unik. Jis juga ngucapin salam buat Kristen. Saya menghargai Anda. Saya menggunakan. Nggak perlu. Selamat malam udah jelas. Sudah bahas. Nggak perlu. Sudah bisa lagi di luar. Nggak perlu. Kalau Kristen ya udah bilang aja selamat malam udah jelas itu. Apa? Gini, bentar. Muslim banyak Bang. Jadi saya menghargai Bentar, mereka. saya terangkan Bang. Iya, nggak apa-apa Bang. Jadi gini Bang, sebenarnya sih itu bagus gitu ya. Tapi menurut kita pandai itu sebuah pelanggaran gitu Bang. Tidak, nggak ada kita melarang itu. 2 Yohanes 1, 10, 11 Bang. Coba dibukakan Bang. Baca, 2 Yohanes 1, 10, 11 Bang. baca Bang. Coba. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa mengucapkan salam kepadanya, ia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Lain Bang, ajaran dengan bahasa Bang. Bahasa universal. Ajaran itu doktrin. Itu Salam Bang, salam Bang. salam itu ajaran itu. Ajaran itu Apabila doktrin. ada orang datang kepadamu dan dia tidak beragama Kristen, ya janganlah kamu mengajak dia masuk ke rumahmu dan janganlah Bahasa mengucapkan universal, salam Bang. kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, ia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jelas itu Bang. Bahasa itu salam Bang. Itu universal Bang. Saya katakan salam itu mendoakan Anda loh itu. Iya, dilarang di dalam kitabmu. Tidak, Ngeyel. tidak Bang. Salah. Aduh, Jangan samakan bahasa Ini. dengan ajaran Bang. Beda. Ajaran itu aduh. doktrin. Belum, udah baca belum Bang? Udah baca belum Bang? Saya udah tahu. Tapi Oh, di mana Bang? Kalau udah tahu di mana bukan ayatnya doktrin, Bang? itu bukan ajaran. Bang, Beda. ayat-ayatnya di mana tadi Bang? Tadi Anda Ayatnya kan di mana, bacakan Bang? Yohanes tadi ya. Tadi Anda bacakan. Iya, berapa Yohanes berapa Bang? Yang dimaksud Bang berbeda. Ajaran berbeda dengan bahasa. Waalaikumsalam. Ya. Ini asli apa KB nih? Asli. Oh asli. Jadi Curiga Bang, saya bukan ya, asli. jadi trauma ya. Itu bukan bos asli, bukan Bang. Bang gini. Coba gini, Bang Don, izin Bang Don, tahu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu artinya? Iya mengerti, paham lah. Itu Coba artikan. dengan doa. Ya, Kan. kebahagiaan, kesejahteraan diselamatkan kepada kalian kan, itu doa itu kepada Allah loh itu. Iya, saya jawab. Ya udah saya saya mendoakan jawab. Anda. Ya udah iya saya jawab. Jadi jangan Waalaikum. kita- Iya waalaikum lanatullah alaih. Udah lanjut. Sama dengan salam itu, salam damai. Gitu Bang. Coba dibaca baik-baik deh. Kalau saya dibilang bohong dibaca ini. Nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia akan mendapatkan bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini dia nih.
Tapi saya, dibilang ngejek. tapi saya kan jangan salah dulu. Ini kan salam yang kebaikan ini, bukan salam kejahatan. Iya, dilarang. Di situ nggak ada salam kebaikan, nggak ada salam. Emang ada seperti apa salam kejahatan, Bang? Iya, itu. Iya, itu yang seperti apa? Salam kejahatan yang seperti apa? Supaya mati itu salam kejahatan, Bang. Itu doa, Bang. Kebahagiaan ini. Masa salam mendoakan orang mati? Waduh, parah ini, nggak mengerti salam nih, parah ini, parah. Kalau mendoakan orang mati itu ya itu dosa. Itu salam. Mendoakan orang mati salam gitu. Bukan salam. Itu kebalikannya yang tadi. Parah, Bang. Iya. Ya udahlah, nggak usah lah kita sebut itu. Kita ini Bang Don diskusi ya. Kita diskusi aja, Bang. Kalau doanya Bang. Ya, apa mau mengomentari ini, Bang? Mau mengomentari ini atau yang mana? Oh ya nggak apa-apa. Itu kan gini, Bang, ya kita diskusi itu ya yang edukatif, bukan menghujat atau Enggak ada menghujat, Bang. Dari tadi nggak ada menghujat. Kita hanya menunjukkan ini kok bisa ada kayak gini, apa komentar Anda? Mengarah ke penghujatan itu jatuhnya. Iya, saya tanya. Anda sebagai orang yang menuhankan Yesus itu bagaimana gitu loh mendapat seperti itu? Gimana? Anda sebagai orang yang memuja Yesus terus Yesus digitukan, pendapat Anda apa? Oh, saya kalau sebagai orang Kristen itu hal yang nggak masalah karena Yesus juga dulu kan sama orang Yahudi. Ya kita nggak, karena Tuhan mengatakan pembalasan adalah haknya Dia. Kita manusia nggak boleh, kita mendoakan saja, kasihlah musuhmu, doakanlah musuhmu, kan gitu, Bang. Pantes. Jadi kita mendoakan Anda mau berkreasi apapun boleh gitu, Bang ya. Ya, nggak masalah kok bila Yesus pakai kolor, gondrong atau apa, nggak ada masalah. Ini bukan cuma pakai kolor, Bang, tapi dibikin kayak gini nih, Bang. Iya. Gimana ya, memang, itu? Bang, zamannya Yesus juga dulu digituin sama orang Yahudi, dia dibilang kan. Dildo zaman dahulu lu aneh-aneh aja lu. Mana ada dildo zaman dahulu? Mana ada dildo zaman dahulu, gimana sih? Ya itu kan seperti itulah kira-kira, Bang. Yesus ya nggak ada dildo zaman dahulu, mana lu ngaco aja. Baginda kan juga dihujat dulu, tapi dia nggak membalas hujat juga kan. Tapi nggak ada jadi dildo, Bang. Nggak ada bikin dildo kayak gitu, Bang. Kayak gitu, Bang. Tidak ya, apa hubungannya? Nggak usah membalas kejahatan dan kejahatan. Kita nggak boleh, kita doakan. Oke, Don. Oke. Anda mau bahas apa sekarang? Oke. Kita mau bahas apa? Oke ya. Itu yang itu yang buat itu. Sebentar. Pakai tema aja sekarang. Udah, Don. Ayo, pakai tema. Mumpung ada diskusi yang edukatif lah. Kita apa temanya apa? Ayo dari kamu aja. Ya kalian lah yang membawakan, nggak usah. Tapi nggak usah lagi libat ketuhanan lah. Kalau bicara ketuhanan kan nggak libat ketuhanan. Ini kan sudah diskusi agama. Masa itu terus diulang-ulang, Bang. Iya, oke. Kalau nggak ketuhanan apa yang menurut Anda? Kalau bicara Oke, temanya itu Oten tidak ikut Yesus. Itu temanya. Oten tidak gini. Apakah Pak Don pengikut Yesus atau gitu ya, pengikut Yesus ya? Kristen pengikut Yesus atau bukan ya gitu kan? Jelas lah, Bang. Oke, kita buktikan ya. Boleh enggak? Jatuhnya ke ketuhanan lagi jadinya berarti, Bang. Oh enggak, pengikut itu bukan soal Tuhan, Bang. Pasti saya mengikuti Ustadz Sugi, apakah saya itu menuhankan Ustadz Sugi? Anda nih kadang-kadang analoginya di mana gitu loh. Apakah betul Kristen ini pengikut Yesus gitu? Betul, okay? Lanjut Ustadz Sugi. Gini aja, Bang, jangan rame-rame gitu nanti. Kan saya berhadapan dengan Ustadz Sugi aja, Ustadz Sugi. Ustadz Sugi aja. Silakan. Tolong jangan ada yang campur ya. Iya, silakan Ustadz Sugi. Ya, gitu aja. Saya ngomong gitu. Kan saya dengarkan ya. Atur waktu ya. Jangan ini ya dipotong-potong ya. Iya, masing-masing aja waktunya. Ya, oke, Bang. Oke. Silakan Pak Ustadz. Sugi mana ini? Tat. Saya nggak ada, suaranya nggak ada.
Bentar ya, mau nutup kamera dulu. Bentar lah. Yo. Oke. Sambil Bu Sasugi ngobrol. Dah. Coba suaranya tes gitu. Tes 1 2 3 gimana? Lanjut. Top. Oke, sip. Siapa yang mau duluan? Silakan ikuti Yesus. Ya, silakan Anda berargumen dulu. Atau saya yang dulu? Gimana? Pak D aja lah duluan, si Don Juan Yang duluan. Ustaz dulu. Silakan. Oke, lanjut. Oke, kita TikTok aja ya. Biar enak kita TikTok aja. Boleh TikTok tapi kita saling menghargai waktu ya, jangan dipotong-potong gitu ya Bang ya. Boleh. Biasakan kita belum selesai dipotong gitu. Kalau nggak sesuai di-kick, kan biasa gitu. Kan nggak baik, itu bukan diskusi. Silakan. Ya, kita buktikan aja apakah Anda mengikuti Yesus atau tidak. Menurut Anda, syarat masuk surga menurut Yesus bagaimana, Bang? Silakan dijawab, sertakan dalilnya. Ya, Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui Dia. Yesus mengatakan hukum pertama dan terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum pertama dan terutama. Itu aja udah cukup kok, nggak perlu terlalu ini banyak kok. Silakan. Menurut belum dapat saya jawab. Menurut Anda itu untuk bisa masuk surga itu percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Gimana? Menurut Anda syarat masuk surga itu mengakui Yesus Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Silakan sertakan dalil. Iya, syarat itu perkataan Yesus mengatakan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui Dia. Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah guru, Yesus adalah Tuhan. Ya memang secara manusia itu, dan Yesus adalah Allah itu sendiri, firman itu sendiri yang jadi manusia, Bang. Jadi kalau tidak menuhankan Yesus bisa masuk surga kan? Yesus kan mengatakan jelas tanpa melalui Dia kita nggak bisa ke surga, nggak bisa ketemu Bapa. Justru ketika Yesus berkata akulah jalan kebenaran, itu kan dia status dia sebagai utusan di situ, bukan sebagai Tuhan. Jelas Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu di ayat mana? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu ada aku dan Bapa adalah satu itu di ayat mana, Bang? Gimana? Di ayat mana aku dan Bapa adalah satu? Ada, Bang. Aduh, aku kalau buka lagi satu aku buka Google butuh waktu lagi. Oke, kalau Anda ini kan ya silakan. Makanya kita kan nggak bisa asal main comot begitu aja tanpa melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau nggak bisa buka Google, buka Bible. Tunggu, aku bukain dah kalau gitu dah. Biar enak, Bang. Jadi tolong dibaca ayat selanjutnya, ayat sebelumnya itu seperti apa, sehingga kita itu tahu maknanya ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, misalnya seperti itu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus mengutus malaikat, Yesus mengutus nabi, itu ada semua loh. Aku dan Bapa adalah satu itu di situ satu apa? Yang bisa mengutus nabi siapa? Yang bisa mengutus malaikat siapa coba? Kalau bukan Tuhan Allah itu sendiri. Itu Yesus itu, Bang. Dia kan ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus mengatakan mengutus malaikat, itu ya atas perintah Bapa, bukan atas kehendak dia sendiri, gitu loh. Nah, sekarang bentar, mengenai Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, ini tidak berbicara tentang pribadi, tidak berbicara tentang ketuhanan. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30. Saya orang Islam aja nggak perlu buka-buka Bible. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu,
Lalu orang Yahudi ingin melempari Yesus. Apa jawab Yesus? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Ternyata maksud Yesus ketika berkata aku dan Bapa adalah satu pekerjaan, satu visi dan misi. Karena Yesus itu adalah wakil Tuhan, juru bicara Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan dikatakan ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu lalu Yesus dikatakan Tuhan. Gitu dong. Makanya Ya, dibaca ayat selanjutnya begitu Pak. Begini Bang, ini kita jatuh lagi ke Tritunggal lagi, ketuhanan lagi kan jadinya kan? Ya Jadi kalau kan Anda mau gini, bawa Bang. Tritunggal, ya buktikan aja Yesus itu ngomong Tuhan Tritunggal di mana? Pernahkah Yesus ngomong bahwa Tuhan itu Tritunggal? Apakah dia termasuk unsur dari ketuhanan? Di mana ayatnya? Ya gini ya, saya kasih tahu ya. Tritunggal itu cuma istilah Bang ya. Ingat ya, itu tidak ada tertulis di Alkitab. Tapi yang termasuk dikatakan Tritunggal, jelas ada di Alkitab, di Perjanjian Baru. Yesus mengatakan pergilah ke segala bangsa, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sudah Tritunggal itu, nggak perlu harus dibilang baru istilah setelah zaman Yesus. Itu hanya istilah aja. Tapi kalau dibilang Tritunggal itu jelas Yesus mengatakan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah mereka muridku. Baik. Kalau memang itu pernah diajarkan Yesus atau membaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, murid siapa yang pernah membaptis pakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Coba tunjukkan. Bahkan Yesus tidak pernah baptis orang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ketika Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab mereka, belum. Bahkan kami tidak pernah tahu ada Roh Kudus. Kalau memang Roh Kudus unsur dari Trinitas, kenapa para murid ini nggak kenal Roh Kudus? Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan. Kalau itu murid Yohanes, Yohanes pun tidak pernah mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Nggak ada seperti itu. Coba tunjukkan kepada saya, ya, di mana Roh Kudus pernah mengatakan, Yesus pernah mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, atau nabi-nabi lain deh yang mana mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan. Kalau Anda baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Allah baik di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah, ya, yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Ditunggal dong. Terus Roh Kudusnya kemana? Kok nggak disebutkan? Paulus tak pernah mengajarkan Roh Kudus Tuhan, Yesus tidak pernah Tuhan. Lalu Anda mengatakan Roh Kudus Tuhan ini dari mana? Ajaran dari mana itu? Lalu tentang Yohanes, tentang Matius 28 ayat 19 itu perintah penginjilan, tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Jangan dicampur aduk. Iya, jadi gini Bang ya, ini kan jatuhnya lagi ke konsep ketuhanan, ya kan? Kalian kan nggak paham itu ya. Saya jelaskan ya, kalau ketuhanan itu Tritunggal ya, satu Allah Bapa, tapi tiga pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah yang di surga, Allah yang berkuasa, yang berkarya, ya. Allah juga hadir di dalam diri kita, ya, orang yang percaya, dan dalam diri Yesus itu sendiri, ya. Nah, jadi tiga pribadi yang berbeda, tapi satu, bukan satu tambah tiga, enggak, satu kali satu tetap satu. Itu, jadi ginilah Bang ya, saya kasih tahu ya, kalau kita berbicara tentang ketuhanan kalau di Kristen, ya, dengan Muslim juga kepercayaan, menyangkut kepercayaan, itu sifatnya subjektif. Paham Bang kalau saya bilang subjektif? Ya, kan agama itu subjektif. Ya, tergantung dari keimanan orang masing-masing. Saya kasih contoh kenapa dikatakan subjektif.
Iya kan? Seperti Anda yang mengatakan sholat 5 waktu bagi orang yang percaya, ya kan? Kalau tidak dilakukan itu kan akan menerima azab nanti ya. Nah, itu sifatnya subjektif. Kenapa? Kan Anda meyakini itu, tapi kalau orang yang nggak percaya seperti kami nggak percaya, salat 5 waktu itu biasa-biasa aja kok, nggak ada terjadi sesuatu, nggak ada apa-apa. Karena kami nggak percaya, karena itu sifatnya subjektif. Jangan kemana-mana dulu bang, jangan kemana-mana dulu. Kita fokus pada permasalahan bang. Makanya bang nggak bisa dipaksakan. Jangan kemana-mana bang. Kita nggak perlu memaksakan. Yang kita ingin tahu itu dasarnya. Anda mengatakan Bapak itu Tuhan itu Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ini Anda dapat dari mana? Ya, pertanyaan saya justru tidak kamu jawab. Kalau memang Yesus itu Tuhan, siapa yang mengajarkan? Kalau Roh Kudus itu Tuhan, siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini loh siapa? Kalau itu Tuhan itu siapa? Bahkan tadi sudah saya kutip di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kalau memang Roh Kudus itu adalah unsur dari ketuhanan, kenapa orang yang sudah percaya tidak pernah tahu ada Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Sama seperti halnya seperti ini. Ada orang baru mualaf nih, kita tanya, sudahkah kamu tahu ada Allah? Belum. Bahkan kami tidak tahu, tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Lucu. Padahal ini Tuhan, ini konsep ketuhanan ini adalah konsep yang paling mendasar dari sebuah agama. Adanya agama karena percaya adanya Tuhan. Lah ini katanya Tuhannya Trinitas. Tapi orang yang sudah percaya tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Lucu jadinya. Coba tunjukkan kepada saya siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Silakan, monggo dijawab. Jangan muter kemana-mana dulu. Iya bang, kan di situ jelas sekali Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Itu Yesus, itu firman bang. Dia menjadi manusia, firman itu. Jadi seperti kita, analoginya begini, kita ini manusia, ya manusia. Unsur, 3 unsur juga ya, ada roh, jiwa dan tubuh. Kayak gitu, tapi satu, akhirnya kita manusia. Seperti juga dengan Tritunggal itu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hakikatnya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Satu. Anda tahu enggak hakikat itu apa bang? Hakikat ya unsur ininya bang, hakikatnya esensinya. Hakikat itu kenyataan yang sebenarnya. Esensinya ya yang utama yang iya, kenyataan yang sebenarnya itulah hakikat bang. Anda tengok di KBBI apa arti hakikat? Keadaan yang sebenarnya. Apakah Yesus dan Bapa itu satu hakikat? Ya satu, Bapa. Oke. Kan satu. Yesus hakikat Allah dia. Yesus hakikatnya adalah manusia dan Tuhan menurut orang Kristen. Ya. Yesus hakikatnya adalah manusia 100% Tuhan. Apakah Bapak 100% manusia 100% Tuhan? Begini bang, Yesus itu. Tunggu dulu, ini kita bicara hakikat. Jangan lompat dulu, kita selesaikan. Benar enggak asumsi Anda hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya? Kenyataan yang sebenarnya Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu dalam pendapat Kristen, ya. 100% manusia, 100% Tuhan, hakikatnya, kenyataan yang sebenarnya. Nah, apakah Bapak itu juga 100% manusia, 100% Tuhan? Gini bang ya, Yesus itu hakikatnya adalah Allah. Dia turun ke bumi, ke dunia menjadi manusia, ya dia sebagai manusia juga 100%. Tapi hakikatnya dia Allah yang menjelma menjadi manusia bang. Dia menjelma menjadi manusia, tapi akhirnya yang kita bicarakan ini kan Yesus bang. Di dunia. Ya kalau kita sudah ngomong Yesus bang, kalau kita sudah ngomong Yesus berarti yang wujudnya manusia itu. Sebelum ada manusia itu tidak bisa dibilang Yesus, karena Trinitas itu bukan Bapa, Firman, Roh Kudus.
Tapi Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra adalah yang berwujud manusia, bukan yang berwujud firman. Makanya tadi ketika Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu hakikat, makanya kita teliti. Yesus menurut orang Kristen 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah Bapa 100% Tuhan, 100% manusia? Kalau tidak, maka tidak bisa dibilang satu hakikat. Begini Bang, ya. Yesus kan itu sumbernya, dia adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Perkataan Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Dia sebenarnya sumbernya adalah Allah ilahi yang menjadi manusia. Itu dalam diri Yesus, Bang. Ya, jadi hakikatnya dia adalah Allah, hanya menjadi manusia. Begitu sumbernya dari Allah. Firman itu. Jadi firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Oh, sudah menjadi manusia ya. Pada mulanya adalah firman. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Yohanes 1:14. Kan masih punya firman enggak? Iya punya lah Bang. Nah, katanya sudah jadi manusia. Loh, katanya sudah jadi manusia. Firman itu jadi manusia, tetap dia sumber. Dia firman itu ada dalam dirinya dia. Diri siapa? Diri Allah atau diri Yesus? Firman itu iya, walaupun dia sudah jadi manusia, firman itu tetap ada. Ada pada siapa? Iya, Bapa itu sendiri. Nah, katanya udah jadi manusia, ini gimana sih? Iya, firman itu kan juga jadi manusia, firman, tapi tetap itu tetap ada. Kalau firman itu tetap ada sama Bapa, artinya Yesus diciptakan dengan cara Tuhan berfirman. Tidak ada bedanya dengan ketika Tuhan menciptakan segala isi dunia ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman itu jadi terang. Tapi kalau firman itu telah jadi manusia, ya, maksudnya firman itu sendiri yang jadi manusia, seharusnya Bapak tidak punya firman lagi karena sudah jadi manusia, gitu loh. Iya, itu memang secara logika Anda ya. Nah, ya iyalah, orang kita diberi akal sehat oleh Tuhan kok, masa nggak kita. Itu satu. Betul. Yang kedua, bentar Bang. Kalau memang firman itu sudah jadi manusia, ngapain Yesus masih terima firman? Kan Yesus jadi utusan di situ kan? Lah, ya, kan firman sudah jadi manusia. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan sudah jadi manusia. Tapi faktanya Yesus masih terima firman. Bagaimana itu? Itu kan di situ dia adalah utusan kan? Betul, dia utusan. Jadi firman utusan ini asal mulanya adalah firman. Seharusnya ketika Yesus jadi manusia, firman tidak ada lagi dan Yesus tidak terima firman lagi. Tapi faktanya Yesus masih terima firman. Ya, jadi begini Bang, itulah akal kita kan terbatas Bang. Itu kan saya katakan, tidak bisa kita menjangkau. Ya, kalau gitu imani saja Pak, imani saja. Seharusnya dengan iman dan akal. Tanpa akal itu buta. Akal tanpa iman pincang. Seharusnya iman dan akal seiring sejalan. Coba di dalam kayak konsep ketuhanan Islam nggak bikin ruwet. Nggak ada firman jadi manusia, nggak ada seperti itu. Kalau Anda tanya kepada orang Islam, siapa Tuhanmu? Allah. Berapa Tuhanmu? Esa, tunggal. Selesai. Nggak perlu perdebatan. Begini, lah Bang, ini saya mau tanya, Anda bisa mengerti keberadaan Allah dengan akal? Bisa? Gini. Bisa nggak? Saya tanya secara akal, bisa nggak mengetahui keberadaan Allah? Siapa Allah itu? Dia ada apa tidak? Secara akal bisa nggak? Oke, saya jawab. Tidak kan? Jadi itu iman, kita percaya bahwa dia itu ada. Kalau bisa Bang, bisa. Terbatas Bang. Bisa, justru kita diberi akal. Sebentar. Kebanyakan ya seperti Nabi Musa membela laut, itu bisa nggak secara terjadi? Ya mujizat itu keyakinan kita percaya itu terjadi. Secara akal kita nggak bisa tahu. Baginda juga terbang ke dari Al-Aqsa ke Madinah
Itu bisa secara akal nggak itu? Nggak bisa kan? Oke, saya Tapi jawab. percaya dia pernah melakukan itu, ya itulah iman, Bang. Oke, saya jawab. Oke, Bang, saya jawab. Apakah bisa kita mengenal Tuhan dengan akal? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau memang tidak bisa, bentar, jangan dipotong dulu, gantian. Kalau memang tidak bisa, ngapain Yesus ngomong kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu? Berarti dengan akal kita bisa mengenal Tuhan. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan? Gunakan akal Anda. Gitu loh. Bukan dengan iman doang. Kalau mengenal Tuhan iman doang, maka tidak ada satupun Tuhan yang salah di dunia ini. Ada orang nyembah sapi, sapi Tuhan bagi iman dia. Ada orang nyembah gunung, gunung Tuhan bagi iman dia. Tapi apa seperti itu? Apakah secara akal itu bisa masuk akal? Tidak. Ya, kita mengenal Tuhan dengan akal kita. Bagaimana caranya? Perhatikan firman-Nya Tuhan. Karena tuh di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, aku menyatakan diri dengan firman-Ku. Diuji firman Tuhan itu. Apakah ini sesuai dengan akal sehat atau tidak? Contoh, ya, di dalam Al-Quran dikatakan, surah At-Tur ayat 6. Di dalam laut ada api. Secara akal, ya, pada masa dulu, pada zaman Nabi Muhammad tinggal di padang gurun, jauh dari. Bagaimana dia bisa tahu dasarnya laut? Padahal laut di dalam api dalamnya adalah 1.600 meter. Apakah 1.400 tahun yang lalu, ya, ada orang yang mampu menyelam 1.600 meter? Tidak mungkin. Sedangkan zaman sekarang aja diperlukan alat yang canggih, kapal selam yang super kuat, kalau nggak pecah, untuk menyelami sedalam 1.000 lebih. Nah, bagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad ini betul? Itulah buktinya bahwa Tuhan itu ada. Akal kita gunakan. Seperti itu tadi, ya, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akalmu harus kamu pakai. Begitu, Bang. Ya gini, Bang, ya betul itu ayat, tidak salah itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, ya, segenap jiwamu. Maksudnya gini, kita juga tetap menggunakan akal. Akal juga tidak bisa kita kesampingkan. Tapi yang utama kalau berbicara ketuhanan itu iman, Bang. Iman, baru akal. Setelah kita yakini, ya, kita percaya, baru Tuhan kasih kita akal untuk berpikir. Tapi yang lebih dulu itu iman dulu, bukan akal dulu. Kalau Anda mengedepankan akal, nggak bisa ketemu Tuhan. Kita percaya dulu. Seperti saya contoh, ya, kita percaya waktu kita akan ke bulan, ya kan? Percaya, ya, makanya timbul pemikiran logika ahli-ahli, ya, kenapa bisa nggak kita ke bulan? Nah, akhirnya itu astronot bisa ke sana. Nggak ada, jangan sampai ke situ, nggak ada yang bisa sampai ke bulan, nggak ada, bohong itu, bohong. Oh, bohong itu NASA, ya, bohong, ya, orang ke bulan, ya. Bohong, mau menguji, itu kebohongan. Loh, kenapa ketawa? Nah, ini penganut pemikiran bumi datar dong. Loh, bumi itu datar apa enggak? Saya tanya. Menurut ahli juga banyak mengatakan, ahli agama mengatakan bumi itu datar. Mau perang pikiran. Sedangkan ahli mengatakan bumi itu bulat. Udah, lanjut aja dulu itu. Mau perang pikiran, nggak usah kemana-mana. Bohong. Jadi Anda mengatakan tidak ada NASA bohong. NASA bohong. Nggak ada yang sampai ke bulan. Nggak ada. Dulu lah. Makanya jangan lebar-lebar. Lanjut Pak Sugi. Lanjut Ustaz Sugi. Jadi salah itu, ya. Kemana-mana. Salah, nggak ada bohong. Ya, itu tadi. Kita kembali lagi kepada firman. Bohong itu dulu, bumi bulat, ya, bohong dong, ya. Coba jawab dulu, Rasid. Bohong. Bumi itu bulat apa datar? Bohong. Datar, bulat. Oh, jadi bumi itu datar, ya? Iya. Ustadz, saya mau tanya, Ustadz Sugi nih sekarang nih, bumi itu bulat apa datar? Berpindah topik dulu, nanti kita bahas bumi. Sebentar, itu aja dulu supaya kita jangan kabur. Itu cara berpikir kedua. kita. Ayo, nanti selesai dulu. Saya mau tanya, percaya ini saya luruskan dulu topiknya.
menurut Bible bumi itu datar, itu maksudnya. Bang Andi, aduh saudaraku ini Bang Andi nih. Ya udah, kembali ke topik, lanjut. Bang Andi, jangan dulu ikut dulu ini, biar dulu Pak Ustadznya dulu lah, jangan nanti terkesan kita keroyokan. Ya, oke, Pak Suki dulu, saya mau tanya ini, bumi ini bulat apa datar? Menurut Bible bumi datar. Tidak, bulat. Oh, bentar saya tunjukkan ayatnya ya. Mantap. Ya. Datar. Yesaya 40. Saya tunjukkan ayatnya. Ya. Yesaya 40. Bentar. Yesaya 40 ayat 22. Tuhan duduk di atas lingkaran bumi, tapi oleh apa namanya? Diterjemahkan bulatan bumi, padahal kalau kita lihat teks aslinya itu dari kata hub yang artinya adalah lingkaran bukan bulatan. Itu menurut Bible. Aduh, jangan ini. Loh, kok jangan apa? Ini saya bukakan datanya nih. Yesaya 40 ayat 22. Nanti kita baca bareng-bareng. Bentar ya. Oke, bacakan. Iya, oke. Bacakan. Ayat 22. Dalam bahasa Inggris circle dia, bukan globe. Ayo baca dong. Bentar saya bukakan kameranya. Ini ya. Ini apa nih? Ini saya. Hai Yosef al-Hub. Dia yang bertahta di atas lingkaran bumi. Circle. Lingkaran. Ya. Lingkaran. Bukan bola, bukan bulat, bukan. Lingkaran dia. Bukan. Tapi kalau yang Indonesia dia diterjemahkan bulatan. Ini salah terjemah ini. Oh, kok salah? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Bulat, bumi itu yang bulat. Betul adalah circle. Nih. Yang bulat, betul circle. Bulat kan berarti circle lingkaran. Kok bulat sih? Lingkaran berarti kayak piring terbang bumi itu. Sekarang saya tanya, lingkaran itu ada ujungnya enggak? Lingkaran yang enggak ada ujungnya. Lah iya, jadi ini lingkaran ini lingkaran nih Bang. Ini lingkaran nih. Ini lingkaran. Nih. Jadi menurut Bible bumi itu seperti ini. Bumi seperti ini dia. Bukan bulat. Lingkarannya itu bulat, bundar. Enggak. Ada ujung. Aduh ini. Aduh parah ini. Parah. Ini tunjukkan ya bedanya bulat dan lingkaran coba. Bulat. Kalau datar ada ujungnya, ada tepinya. Lingkaran. Gimana sih kalian? Don, lingkaran itu 2 dimensi, bulat itu 3 dimensi. Iya, betul. Nih. Parah. Ini yang bulat yang mana? Yang bulat yang ini atau yang ini? Yang mana yang bulat? Jelas dikatakan ini lingkaran, berarti bulat. Ini lingkaran seperti ini lingkaran nih. Tidak ada ujungnya. Ya ini mana ujungnya ini? Coba ini mana ujungnya ini? Bulatannya mana ujungnya di mana? Lingkaran mana? Ini ujungnya di mana nih? Ini ada ujungnya enggak? Enggak ada. Bukan kelihatan kamera. Oh, belum ya? Bentar. Mana tidak ada ujungnya lingkaran. Sabar dulu, Chan, sabar satu-satu, Chan. Satu-satu. Nih. Ini yang mana nih? Ini yang bulat, ini yang lingkaran. Ini memang nggak ada ujungnya nih, lingkar nih melingkar terus. Ada tetapi ada tepinya. Itu bulat. Ya, tapi ada tepinya. Ini yang bulat. Itu sama. Bulat lingkaran. Kok sama sih? Nih tulisannya apa nih? Ini tulisannya apa? Ini apa tulisannya? Lingkaran. Ini apa nih? Bulat. Apa sih? Aduh. Masa bulat sama lingkaran sama aja? Kita beda di situ Bang. Ya sudah. Ya, jadi menurut Bible itu sendiri bumi datar seperti piring terbang. Jadi gini ya. Lingkaran itu beda dengan bulatan. Bulatan itu berisi, lingkaran itu tengahnya kosong. Itu aja sih. Oke. Lanjut ke topik yang tadi. Kamu Bang Andi, saya dulu jangan sugi nih.
Iya, ini saya cuma meluruskan biar nyambung kembali ke topik. Nah, terusin. Tapi saya tanya Bang Andi, kalau menurut Bang Andi, oke, Bang Andi tadi masuk kan? Kalau menurut Bang Andi, bumi itu datar atau ini bulat? Bulat, Bang. Bible datar, Al-Quran bulat. Tapi Rasid bilang datar. Gimana itu menurut Bible? Akadabani datar. Bentar dulu, menurut Bible datar. Oh enggak, jelas lingkaran di situ dia bulat. Gini aja deh. Gini aja deh. Udah cukup lah. Gila, Pak Sanir ya. Jangan debat kusir. Dendre pas sembarna pau. Gini, kalau memang lu mau kayak begitu, tunjukkan kepada saya bagaimana kau bilang bumi itu bulat. Tunjukkan. Bisa? Iya, bacakan ayatnya di situ. Bumi itu bulatnya. Ya enggak, kenapa kembali ke ayat? Kembali ke pemikiranmu. Ngapain ke ayat? Gini. Oke, sekarang nanti. Sekarang. Dengar dulu Rasid, dengar. Tadi kan pecah itu NASA kan? Enggak. Percaya apa tidak? Circle nih. Percaya apa enggak? Enggak percaya. Ah, berarti Anda penganut paham bumi datar berarti. Lah tunjukkan kepada saya kalau memang bumi itu bulat. Bisa? Bisa? Ya coba silakan jelaskan. Seperti gini ya, ada ya. Nah, ini Columbus ya. Ini kita bicara dulu ahli ya. Columbus menemukan benua Amerika ya. Dia berjalan, dia naik kapal ya kan. Naik kapal dari kemana? satu titik, ujung ketemu terus, dia akan kembali ke tempat itu. Siapa bilang? Itu bulat. Itu secara ilmiah. Dia jalan saja terus. Loh, tadi katanya bedanya bulat sama melingkar apa? Bedanya bulat sama melingkar apa? Nah, bedanya bulat sama melingkar apa? Kita kan membahas di sini. Kita kan membahas di sini. Gini. Sebentar. Gua nanya Don, apa perbedaannya bola kaki nih, bola kaki dengan hula hoop? Tahu hula hoop yang dipakai untuk pinggang? Apa perbedaannya? Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu kan sama bulat. Ya. Orang goblok di satu titik. Biarin aja. Dengar dulu. Kita rusak aja otaknya, kita rusak. Dengar dulu. Anda berdiri di satu titik di pinggir ya. Ya kan? Anda berjalan terus akan kembali lagi ke titik itu. Di mana? Berarti itu kan bisa ditunjukkan bahwasanya itu lingkar. Itu kan lingkaran, bukan bulatan. Itu kan lingkaran. Bahlul, itu kan lingkaran, bukan bulatan. Enggak boleh, jangan gitu Bang. Loh, pengarah di satu titik. Terus akan kembali ke titik semula. Ya udah, kembali ke topik lah. Enggak bakalan mau. Kayak begitu. Dia Oke, tadi kan topiknya apakah memang Kristen ini pengikut Yesus kan itu, Pak Sugi. Lanjut Pak Sugi. Kembali ke topik lagi ya. Iya, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Karena menurut Kristen, syarat untuk masuk surga harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Sementara menurut Yesus sendiri, ya, syarat masuk surga itu hanya percaya ada satu Tuhan dan Dia utusan Tuhan. Itu perbedaannya di situ. Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa untuk masuk surga itu dengan cara Dia mati disalib. Tidak ada, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Justru ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20 ataupun di dalam Matius 19, ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga, supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali saja." Ini justru sudah menggugurkan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Tuh, bukan kalau kamu ingin mendapat hidup yang kekal, percaya aku disalib untuk menembus dosamu. Itu mah ajaran Paulus. Jikalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, mati disalib dan bangkit di antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu ajaran Paulus. Tetapi ajaran Yesus, jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu. Perbuatan baik yang harus dilakukan. Bukan percaya Yesus Tuhan, mati disalib. Justru Yesus menyuruh berbuat baik. Kata orang kaya itu, hal itu
sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi, percaya aku disalib dong, untuk menebus dosamu dong. Apa begitu? Enggak. Apa kata Yesus? Jual semua yang kau miliki, bagi-bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, bukan sembahlah aku, ikutlah aku. Lalu orang kaya itu karena sangat mencintai hartanya, dia pergi dengan bersedih. Apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan penyalipan. Di mana Yesus mengajarkan penyalipan untuk masuk surga? Itu adanya ajaran Paulus. Begitu. Ini Bang, kalau Anda menurut Bang Sugi perkataan Yesus itu kan konteksnya pada saat Yesus kan belum mati di kayu salib. Ya, si orang kaya itu bertanya kepada Yesus jalan untuk bisa masuk surga, ya kan? Lakukan apa yang dilakukan seperti di hukum Taurat, ya jangan membunuh, jangan mencuri, apa semua sudah aku lakukan. Tapi sudahlah, kalau mau untuk lebih sempurna ya sudah, juallah semua milikmu, bagilah kepada orang susah dan ikutlah dia. Dia kan waktu itu kan belum disalib, memang cerita waktu saat itu, ya kan. Bicara kekristenan sekarang kan Yesus kan sudah mati, dia mati. Oke, kasih dasar Bang, tolong kasih dasar. Setelah Yesus disalib, dia mengatakan bahwa penyalipannya itu untuk menyelamatkan manusia supaya masuk surga di mana Bang? Setelah penyalipan Bang, ayo kasih dasar Bang. Ada ayatnya di situ, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, makanya dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Mengaruniakan anaknya yang tunggal sudah karya Tuhan, bahwa dia harus mati di kayu salib. Itulah sepertinya begini Bang, itu memang agak susah. Ini kita sudah masuk tahun 2024. Kalau bicara konsep ketuhanan terus Bang, nggak selesai. Udah katakan sampai kiamat juga nggak ketemu. Bang Andi tahu itu. Aku sudah berapa kali ngobrol dengan Bang Andi. Sampai kiamat, karena agama itu, saya kasih tahu ya, agama itu subjektif, sifatnya subjektif. Karena keyakinan Anda, menurut Anda, keyakinan saya, menurut saya itu subjektif. Karena berdasarkan pemikiran dan kesadaran saya, ya itu. Jadi nggak akan masuk Bang. Kan apalagi kalau bicara tentang keimanan, ya kalau logika sulit, ya keimanan dulu baru logika, tetap juga logika jalan, tapi kan lebih banyak keimanan Bang, kepercayaan kita yang sulit di ini pahami dengan logika. Secara umum manusia terbatas, logika terbatas, begitu Bang. Jadi sifatnya subjektif Bang, nggak bisa. Ya kalau kita mau diskusi yang lain saja, jangan bicara tentang ketuhanan, nggak akan ketemu. Ya seperti Yesus mencuri keledai apa, sini kita bahas. Waduh, ya, dari perkara ini kalau bahas itu tuh. Bentar, habis ini iya, saya tanggapi dulu. Itu bongkar-bongkar jualan orang, boleh, saya bisa. Oke. Ketuhanan kan sulit. Yohanes 3 ayat 16 yang Anda sebutkan tadi, walaupun Anda nggak menyebut ayatnya, saya langsung tahu. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu tidak berbicara tentang penyalipan. Di ayat mana itu indikasi penyalipan? Tidak ada ayat itu berbicara penyalipan. Justru itu disuruh percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Bagi orang yang percaya Yesus utusan Tuhan, itu diselamatkan dia, tidak dihukum. Makanya kalau Anda baca ayat seterusnya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Bentar, minum dulu. Ayat 18, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anaknya, nama anak tunggal Allah. Percaya sebagai apa? Harus ada dukungannya, dukung ayat. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya tunggal, bukan tritunggal, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Bukan percaya
Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus yang Jadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Betul, kalau kita percaya Yesus utusan Tuhan, kita tidak binasa. Tetapi kalau Anda tidak percaya bahwa Yesus utusan Tuhan, Anda binasa, masuk neraka. Gitu loh. Jadi kasih dukungan ayat gitu, biar enak kita bicara. Ya, mau ngomong sekarang urusan keledai. Boleh? Jadi fakta ya, Kristen bukan mengikuti Yesus. Ajaran Yesus yang mana yang dia ikuti? Yesus sunat, kalian nggak sunat. Yesus puasa, kalian nggak puasa. Yesus sujud, kalian nggak sujud. Yesus ibadah hari Sabtu, kalian nggak ibadah hari Sabtu. Terus yang kamu ikuti itu yang mana? Coba yang mana? Gini Bang, halo? Ya. Ya, ajaran Yesus kan itu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu ajaran yang ditekankan Yesus itu, menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu digenapi, tidak ada lagi itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi Yesus mendoakan musuh loh, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Begitu Bang, itu hukum kasih yang pertama Yesus katakan. Nah, kemudian nih kalau Mbak Yesus bicara masalah sujud, ada yang meraktekin Bang, ada yang meraktekin ajaran Yesus tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ada yang praktekin itu. Bang, memang berat, tapi ada yang lakukan loh Bang, jangan salah. Siapa yang melakukan Bang? Biar aku tampar pipinya sini Bang. Siapa? Maksudnya gini, itu kan alegoris sebenarnya. Oh, alegoris ternyata. Yesus mengajarkan begini. Sejak kapan hukum itu alegoris Bang? Itulah sifat kemuliaan dari hukum kasih. Coba jadi, saya tanya sama Bang Yan deh. Bentar. Saya tanya sama Bang Yan. Bentar Bang. Intinya di situ, jangan membalas dendam. Bentar Bang. Bentar. Sedikit. Bentar. Ini kan kita bicara hukum. Bang Yan, saya tanya sebagai pakar hukum, adakah hukum itu kiasan? Orang yang naik motor harus pakai helm, tapi kiasan. Bisa seperti itu. Orang yang mengedarkan narkoba dihukum 5 tahun, tapi kiasan, alegoris. Sejak kapan hukum alegoris? Hukum itu ya harus nyata, harus ada tindakan. Kok alegoris sih? Ini bicara hukum, tampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Kalau kamu ditampar orang, kasihkan pipi kananmu. Itu nggak bicara alegoris. Itu nyata karena berbicara hukum. Sejak ya, orang yang berzina dilempari batu. Itu betul-betul dilaksanakan. Seperti itulah hukum kasih. Itu hukum kasih, bukan hukum positif. Beda kalau hukum positif. Ya kan, kalau hukum positif ya itu membunuh itu kena berapa tahun, 10-20 tahun, itu hukum positif. Ini hukum agama, hukum apa yang diajarkan Tuhan. Begitu Bang. Hukum yang diajarkan Tuhan tidak ada yang alegoris Pak. Nggak ada. Tidak semua. Beda contoh makan Bang. Dalam hukum Yahudi yang kita anut sekarang kan itu hukum manusia. Contoh nih Bang. Hukum dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa mencuri itu dipotong tangan, potong tangan, bukan alegoris. Emang Yahudi pernah memahami hukum secara alegoris? Umat Kristen aja yang mengakui hukum alegoris. Di dalam Islam Bang juga tidak alegoris. Orang yang berzina, yang sudah bersuami istri berzina, dilempari batu sampai mati, rajam. Bahkan ketika ada orang perempuan tertangkap, ya, dibawa kepada Yesus, ya. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak berdosa melempar terlebih dahulu. Apakah itu alegoris? Tidak. Tetapi karena saat itu orang itu merasa berdosa tidak berani. Termasuk Yesus tidak berani melempar. Karena Yesus punya dosa. Makanya dia nggak berani melempar. Seharusnya kalau dia tidak punya dosa, dia yang melempar. Itu hukum Yesus Tuhan. punya dosa. Nggak ada hukum Tuhan main-main. Kalau alegoris namanya main-main. Pak Sugi, hukum itu aturan Pak Don. Aturannya gini. Misalkan Pak Don ditampar si kiri, aturannya
Pak Don kasih kanan, itu aturan loh Pak. Itu yang harus diikutin. Apa kata siapa? Kata Yesus. Lanjut Pak Sugi. Betul. Gantian. Ini gantian Bang Sugi. Dengar ya. Yesus kan itu hukum kasih itu kasih pipi kiri, doakanlah musuhmu. Itu salah satunya juga. Ya kalau di hukum Taurat ya itu kan seperti itu, orang berzina dirajam ya, membunuh apa di mata ganti mata ya, membunuh mau bunuh juga, itu hukum dendam, itu kan keras itu di hukum Taurat. Kenapa Tuhan? Karena pada saat itu bangsa Israel memang bebal, sudah dikasih hukum Taurat juga masih juga bebal, masih dilakukan, tapi tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya Yesus ya datang menggenapi hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Ya kan, lihat sekarang Israel coba bagaimana. Dia menggunakan hukum Taurat. Dia diserang, dia balas serang juga. Itu dendam di situ. Itu tidak begitu pengajaran Yesus. Hancur otaknya orang. Yesus hancur, hukum kasih. Kok hancur-hancur gimana? Itu hukum dendam itu di situ. Yesus mengajarkan doakanlah musuhmu. Suka keluar. Oke. Itu sudah salah. Hukum kasih itu Yesus kita buktikan apakah Yesus masih menyuruh melakukan hukum penggal tangan, cukil mata atau tidak. Kita baca di Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kakimu ditampakkan ke dalam neraka. 47. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan mata satu daripada dengan bermata dua ditampakkan ke dalam neraka. Ini alegoris juga. Alegoris. Kita jangan mentafsirkan secara literal. Loh, yang nafsir siapa? Nggak ada menafsir loh. Itu bunyi ayat seperti itu. Sebentar Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 18. Ya, jadi Yesus itu datang ke dunia tidak pernah menghilangkan satu titik pun, tidak pernah. Yang mengatakan Yesus mati membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya itu adalah Paulus, dan itulah yang diikuti Kristen. Makanya Kristen makan babi, Kristen tidak sunat, Kristen tidak merayakan mengkuduskan Sabat, Kristen tidak bertuhankan tauhid, ya, tapi Trinitas. Ya, silakan. Saya jawab ya. Kan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Betul tadi yang abang katakan ya. Tidak menghilangkan satu titik pun. Dia menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat. Ya, makanya Tuhan ganti dengan hukum kasih. Kasihilah musuhmu. Nah itu namanya membatalkan, Pak. Anda kontradiksi kalau begitu. Bukan membatalkan, tetap juga menggenapi itu mengganti atau menyempurnakan. Menggenapi itu mengganti atau menyempurnakan. Menggenapi ya lebih bagus lagi dari yang hukum yang dahulu dihilangkan gitu. Pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, doakan musuh. Kalau hukum Taurat itu kan keras itu bang. Itu hukum Bang Juma kok turun angkat pedang kepada umat. Ini apa dia? Kayaknya kepental Bang Juma. Sekarang iya, coba. lagi di Itu hukum gunung. Taurat ya Jaringannya. Kalau memang asumsi Anda benar, Pak, kalau memang asumsi Anda itu benar, tentu Yesus tidak menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya, pesan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa.
Ikuti semua yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Lihat, mengajarkan hukum Taurat tidak menjalankan, masuk neraka. Apalagi tidak mengajarkan, bahkan menentang, bahkan menganggap hukum Taurat tidak berlaku lagi. Seperti yang dikatakan Paulus, Taurat itu sampah. Ya, apa orang-orang begini bisa masuk surga? Jelas tidak. Nah sekarang karena ada guru saya serahkan kepada guru saya. Terima kasih. Aduh, kenapa dikasih sama ini Bang Suma, sama Anda aja Pak Ustaz? Kita dari tadi, Bang Suma kan baru masuk. Kita aja Bang Suma yang harus turun lanjut tangan. lanjut. Iya kan? Kita aja Bang Suki, kita aja nggak usah ikut Bang Suma. Terlalu tinggi lah, bahkan nggak sanggup kalau kasih Bang Suma. Si Jeb Cabi itu naikkan. Iya. Konten di bawah namanya. Ya oke, nanti Bang Suma jangan. Iya, biarkan. Kita berdua aja dulu. Saya yang turun naikin itu aja. Daripada. Akhir lanjut lagi. Iya, saya turun ya. Assalamualaikum Gurunda. Oke ya. Enggak itu buat biar ada ruang buat siapa tuh tadi yang kita bilang. Ini aja, Bang Don mau diskusi sama Bang Zuma nggak? Kalau nggak mau kita rolling, Bang Don. Ini biar ada dua hotel di sini. Harus banyak bicara kau entar dulu Gini terus memang biar Don di sini deh, biarin aja Don di sini. Saya aja yang turun nggak apa-apa. Biar ada naikin itu tadi yang Gurunda minta itu. Ya udah nanti Gurunda lah dengan yang satu. Oke ya. Kan kuda-kuda Jeb. Oke lanjut ya, jangan dipotong ya. Saya jelaskan, Anda jangan narasi aja. Ya, jadi itu dikatakan tadi itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itu Yesus menggenapi, bukan menghilangkan. Oke, ini aku naik, cuma jangan lari ya. Bahasa kau sopan Jeb, kau jangan sesuka. Aku mau pakai adik kau Jeb. Aku sudah geledah semua gereja di Indonesia. Kemarin aku ada yang bisa hadapi saya diskusi. Dengerin dulu napa. Sebentar, santai. Ini saya rekam ya cuma ya. Ini saya rekam. Ya rekam aja, Anda apa-apa rekam aja. Lanjut. Ini bukan hanya direkam, di-live-kan di YouTube ini. Oke, live-kan di YouTube nih. Oke, kita serahkan. Silakan Kak Don Juan setelah kakak aku. Ya. Ini kalau Kak Don Juan ngomong jangan dipotong ya, jangan ada yang potong. Ini orang lagi diskusi ini ngomong melulu, gua gampar juga lu. Kalau berani kau, gua smackdown juga lu. Ya aku turunin lah. Turunin dulu di bawah dia. Aku mau ngomong sama Cuma ini, aku mau ngobrol sama Cuma. Jadi jangan ada yang sok. Bahasa kau sopan Jeb. Lu ngomong di bawah. Tunggu gue berak mulutmu di bawah. Lanjut dulu Pak De sama Chan ini. Ini kacau melulu. Nanti setelah Channya sama Pak De baru lu naik. Lanjut. Ya silakan Bang, silakan dikomentari Bang. Ya gini Bang ya, jangan dipotong ya. Yesus menggenapi hukum Taurat ya. Karena tidak semua orang bisa melakukan hukum Taurat. Bangsa Israel saja itu kan sudah begitu kerasnya dikasih juga hukum Taurat, tapi mereka juga masih menyalahgunakan ya, masih melanggar. Kemudian ahli-ahli Taurat ya, imam-imam Taurat juga dikatakan Yesus di situ, mereka banyak tidak melakukan kehendak apa yang disampaikan di hukum Taurat. Mereka sebagai imam-imam tapi memutarbalikan ya hukum-hukum Taurat. Itu orang-orang munafik. Itu Yesus mengatakan orang Saduki, orang Farisi itu, imam-imam Yahudi itu yang lebih berbahaya dibanding orang yang tidak tahu kebenaran, orang-orang penjahat ya, karena mereka tahu kebenaran dan memutarbalikan menggunakan ayat-ayat kitab-kitab di Taurat untuk kepentingannya dia. Itu yang disinggung Yesus. Orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang tidak tahu, seperti daripada orang jahat itu sendiri, itu maksudnya ya. Jadi itulah hukum kasih. Jadi kalau bicara masalah sunat tadi Anda katakan, yaitu kan di situ di perjanjian lama itu kan perjanjian Abraham dengan Tuhan, ya kan, pada saat itu hukum tradisi ya Abraham ya. Jadi kita di sini setelah mengenal Yesus, keselamatan itu hanya di dalam Yesus, bukan lagi masalah tata cara, masalah sunat tidak sunat atau masalah haram tidak haram ya. Justru yang masuk ke mulut itu
Iya, makanan yang keluar dari mulut itu yang haram. Menghina orang, menjelekan orang itu yang lebih haram daripada apa yang masuk ke dalam tubuh. Begitu, Bang. Oke. Silakan. Saya ingin tanya, hukum Taurat mana yang tidak bisa dijalankan? Anda tadi mengatakan bahwa hukum Taurat tidak ada satu kan. Paulus sendiri mengaku sempurna menjalankan hukum Taurat. Anda bilang tidak satu pun bisa menjalankan. Yang tidak bisa dijalankan itu yang mana? Coba nanti jawab ya. Semua. Maksudnya gini, Bang, tidak semua orang bisa menjalankan hukum Taurat. Ya, kira-kira yang tidak bisa dijalankan yang mana? Keras sekali, ya kan? Ya seperti itu. Contoh satu aja yang tidak bisa dijalankan yang mana? Ya itu seperti ya contoh ya, kalau orang pesundal, ya kan, pesundal itu kan kalau menurut hukum Taurat itu kan harus dirajam, ya kan, harus mati, ya kan. Tapi kalau sebenarnya yang benar adalah kalau adakah orang yang bisa yang benar selama hidupnya, maksudnya pernah melakukan kesalahan, makanya Yesus mengatakan siapa di antara kalian yang tidak berdosa dia yang berhak melakukan melempari batu perempuan itu. Tapi kita kan manusia kan berdosa. Nggak ada yang tidak berdosa, tidak ada yang sempurna. Termasuk Yesus, berarti termasuk Yesus tidak sempurna, nggak bisa menjalankan hukum Taurat. Karena dia mengampuni. Mengampuni apa? Yesus mau melempari itu. Yesus kan mengajarkan kasih. Nah, katanya orang yang tidak mampu melempari itu sehingga dia tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Yesus juga tidak menjalankan hukum Taurat kalau begitu. Dia nggak sempurna. Bisa melakukan, Bang. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena Yesus berdosa. Bentar, Bang. Begini, ya, Tuhan itu kan maha kasih. Tuhan maha pengampun. Kalau orang berdosa, dia bertobat, ya apa salahnya dikasih kesempatan? Nah, itu maksudnya. Tapi kalau memang perbuatan dosa itu bisa dilakukan dengan bertobat, untuk apa lagi Yesus disalib? Coba, ya, kan Anda tadi mengatakan bahwa perempuan itu bertobat, diampuni dosanya. Kalau memang pertobatan itu solusi untuk penyelesaian dosa, ini Yesus disalib. Itu satu. Yang kedua, bentar, belum selesai. Anda tadi mengatakan sunat sudah tidak berlaku lagi. Iya, karena kamu tidak mengikuti Yesus, kamu mengikuti Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berlaku bagimu. Jadi pengorbanan Yesus itu sia-sia. Kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, pengorbanan Yesus di kayu salib itu sia-sia. Bahkan setelah Yesus disalib, apa kata Paulus? Hukum Taurat itu sampah. Tidak ada gunanya lagi. Inilah yang Anda ikuti. Anda tidak mau lagi melakukan hukum Taurat karena menurut Paulus hukum Taurat itu sampah. Kan begitu? Ya. Jadi jelas Anda bukan pengikut Yesus karena Anda tidak melakukan hukum. Sementara Yesus mengatakan supaya kamu masuk surga, kamu harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Gimana ayatnya? Yuk, Matius 5 ayat 20. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jadi, bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Kristen kehidupan keagamaannya lebih buruk daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, Kristen tidak mau menjalankan juga tidak mengajarkan, justru percaya dengan apa yang diajarkan Paulus, dengan matinya sebagai manusia di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya dibatalkan. Selesai, tidak ada lagi pelaksanaan hukum Taurat. Monggo akhir Juma, biar sama Bang Juma lanjut, biar nggak nganggur Bang Juma. Semua itu sudah banyak followernya dia, Gurunda. Suara kedengaran baik enggak? Putus-putus enggak nih? Baik. Aman Gurunda. Apalagi Gurunda signalnya kurang bagus itu, Sugi aja lah. Oke, baik. Bagus, sudah biar Bang Juma aja. Saya menghargai guru saya. Jangan dipaksa ya. Nyerah ya lah hadapi saya ya. Kenapa harus Gurunda yang turun tangan? Apa data sementara saya ayat-ayat keluar kok dibilang nyerah?
Makanya kenapa harus kasih gerunda lagi? Kamu gini, kalau mau diteruskan sama saya, kamu bisa nggak keluarkan ayat-ayat? Kenapa? Biar saya teruskan. Kita aja, Bang Sugi. Ngapain? Boleh, tapi kamu keluar ayat-ayat dong. Sebutkan ayatnya di sini gitu loh.